macam-macam dapil. Nah, di sini untuk dapil itu saya tampilkan ada tabelnya, tabel tabung. Ada diagram yang berbentuk tabung. Di sini untuk menampilkan hasil perolehan suara tiap-tiap calon. Nah, sengaja saya buat secara semua dari calon nomor 1 sampai 10 itu diisi sebagai gambaran, atau misalkan contoh aplikasi ini sudah benar gitu kan. Itu. Nah, ini bagaimana cara membuatnya supaya dapil ini sesuai dengan jumlah kecamatan di tiap dapilnya. Contoh ini saya membuat untuk Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu ada 31 kecamatan, ada 7 dapil. Nah, contoh misalkan ini untuk dapil 1 ada 4. Nah, saya akan gambarkan yang di sini yang sudah ada itu dapil 3 ya. Dapil 3 itu ini benar ya. Ini dapil 3 ya. Dapil 3 itu Bojong Soang, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan. Nah, di sini untuk dapil 3 jadi hapus isi kolom ya, isinya bukan kolomnya tapi isinya yang dihapus. Hapus isi kolom kecamatan yang tidak termasuk di dapil tersebut. Contoh ini yang dapil 3 itu dapil 3 Bojong Soang sampai Cimenyan. Nah, jadi Bojong Soang, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan itu tidak dihapus. Yang dihapusnya kecamatan yang tidak termasuk dapil, dan juga yang menghapusnya bukan kolomnya tapi isi dari kolom tersebut. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena memang di kecamatan tersebut tidak ada isinya. Nah, sekarang akan saya gambarkan apabila misalkan diisi. Contoh di ini Bojong Soang itu tadi sudah saya lihat adalah di kecamatan J ya. Kecamatan J. Nah, kita coba isi yang paling jauh. Misalkan desa 21. Di desa 21 kemudian ini TPS 100. Mana TPS 100? Kita coba di TPS 100. Nah, ini misalkan 50. 500 nggak apa-apa, 500. Ini 800. Ini misalkan 300. Ini yang paling atas. Coba kita ke paling bawah, kita samakan TPS 100. Nah, ini baru ketahuan ya. Untuk nama TPS-nya ke bawahnya ini belum diganti. Tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Yang penting atasnya saja. Nanti bisa diganti saja karena ini kan tidak ada link-linknya. Tinggal ditarik saja. Seperti ini. Nah, udah terganti. Jadi contoh misalkan ini yang TPS 100, kita ke bawah, kita ke partai asal karena ini tidak terlihat ya. Harusnya pakai di view itu ada freeze funds. Di sini kita coba isi, atau jangan di situ, isinya di bawah misalkan 50, 20,
80 20 misalkan. Nah, kita coba ini di desa 21 ya. Tadi di TPS 100. Kita coba lihat di kabupaten kotanya masuk tidak yang Bojong Soang. Nah, ini kan ada masuk Bojong Soang. Kemudian kita lihat di dapil 3. Nah, ini ada masuk Bojong Soang. Nah, ini seharusnya ketika ditarik itu ini tidak hilang ya, minimal yang ini. Jadi Piu Prizapanes. Jadi ketika ditarik itu, nah ini tetap. Nah, kita lihat suara PKB ini seharusnya ada kan. Nah, ini ada 31%, 50. Ini berapa kecil sekali. Dan kita lihat partai lain yang tadi diisi di mana tadi adanya nah ini di PPP. Kebetulan PPP ya, 50 80 20. Nah, itu jadi ketika kita mengisi di TPS-nya otomatis akan masuk ke rekapan. Dan ini sebagai koreksi untuk saya, di tiap TPS-nya seharusnya ini pakai ini apa disebutnya freeze pens seperti ini seharusnya. Jadi ketika ditarik itu ke sini mengikuti. Nah, kemudian di sini nomornya belum berubah. Nah, ini seperti itu. Ini masternya nanti bisa digandakan sesuai jumlah dapil. Setelah itu diganti namanya. Nah, ini untuk masternya nanti di contoh seperti ini. Direkap kabupaten kota, ini masternya 1. Bisa lihat contohnya ini dapil 1 2 3 seterusnya dirubah namanya saja. Kemudian diedit, dihapus kecamatan. Hapus kecamatan yang tidak termasuk dalam dapil tersebut. Atau misalkan nanti bisa menghubungi saya ya kalau masih belum paham. Itu mungkin untuk pengisian. Dan perlu ketahui ya untuk semuanya, proses membuat aplikasi sederhana ini lumayan lama. Saya mulainya masih ingat tanggal 18 Mei kemarin karena ada permintaan dari seorang ya subscriber membuat dari awal sampai terbentuk yang seperti ini. Alhamdulillah dari tanggal 18 baru selesai kemarin ya, tanggal 7 Juni, kurang lebih 21 hari, jadi 3 minggu baru selesai. Alhamdulillah. Dan ini juga masih menyisakan PR tadi ya, PR supaya lebih mudah diaksesnya. Yang ini ketika ditarik itu supaya si calonnya tidak hilang. Seperti itu. Nanti tinggal di tampilannya ini tinggal dirubah. Nah, kemudian ini mungkin nanti tampilnya di part 3 ya, part 3 karena terlalu panjang videonya. Kemudian yang terakhir, cara untuk mengganti nama kecamatan. Contoh di sini untuk yang saya contohkan yang DPR RI ini namanya sudah diganti. DPR RI sudah diganti. Contoh
Kita buka yang DPR RI. Lembar 1 ini kecamatan satunya kita lihat di formula barnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk linknya ke lembar, ini lembar 1. Ini lembar 2 ya. Kalau yang lembar 1 sebelah sini jauh. Lembar 1 itu kodenya ket 1. Nah, ini kecamatan 1. Nah, ini bisa dilihat lembar 1 itu ngelinknya ke C5 ke workbook 1, sedangkan di sini di DPRI ini sudah diganti jadi 1 DPR RI Ciwidey 1. Ini nanti kalau kita mengisi di sini tidak akan ngelink. Contoh kita buka saja. Kita buka 2 contoh. Ya, mohon sabar ya. Ini laptopnya laptop jadul. Saya beli di 2013 dulu. Sudah 9 tahun kurang lebih. Nah, ini Ciwidey 1. Contoh misalkan kita ke desa 1. Ini. Di desa 1, kemudian kita coba buka yang tidak dirubah. Yang kecamatan 6. Nah, ini kecamatan 6. Misalkan kita di desa 1 sama desa 1 saja sama. Nah, contoh misalkan kita ubah yang di desa kecamatan 1 TPS desa 1 TPS 2-nya misalkan. Kita ubah di sini TPS 2 tambah 100 1000. Contoh 1000. Jadi harusnya ada. Nah, di sini juga sudah tidak muncul kan? Harusnya di sini 7000 harusnya, tapi di sini tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Ini rumusnya D5 sum D5 sampai FP5. D5 sampai FP5 harusnya jadi 7000 ini. Nah, kalau ini berjumlah ya. Sum D5 tapi kenapa tidak muncul ya? FQ5. Nah, ini PR ya, PR buat saya. Ternyata di sini untuk jumlah yang TPS-nya ini belum menjumlah. Kenapa demikian? Karena ini ada perubahan. Yang pertama itu saya jumlahnya di sini saja. Tapi karena ada kecamatan yang jumlah desa terus jumlah TPS-nya lebih banyak, saya buat di sini. Tapi ternyata belum menjumlah ya, nanti PR saya ini. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh kita buat ini seharusnya ngelink ke
DPR RI kalau tidak diubah ininya. Tapi di sini kita lihat DPR RI ini yang kecamatan 1 tidak berubah ya. Ini desa 1 masih 6.000. Kita buka contoh yang 6. Yang 6 TPS 1 kita rubah misalkan 1000. Nah, ini jadi 1000. Kita lihat yang direkap DPR RI nya, berarti kecamatan 6 ini otomatis masuk, ini masuk, ini kecamatan 6. Kemudian nanti di rekap umumnya pasti ada, di rekap umumnya lembar 1. Nah, ini ada kecamatan 6 1 2 3 4 5 6 ada Dayakolot. Kita coba rubah atau hapus. Di sini hapus lagi. Otomatis nanti di sini kosong seperti itu. Nah, itulah. Jadi, nah nanti caranya bagaimana? Caranya ini saya perbaiki dulu ya rumusnya. Ini seharusnya D5, ini D5 sampai ayo cepet. Ini komputernya bekerja sangat keras ya. Untung saya sudah pakai SSD. Kalau tidak, wah sudah super lemot ini. Ayo cepat. Nah, ini sudah sampai D5 FQ5. Nah, sekarang jadi 7 masuk, ini 7000. Walaupun di sini sudah masuk, tapi tidak akan ada di ini, di sini masuk ya. Di sini masuk, tapi tidak akan ada di DPR RI. Ini masih 6000. Kenapa? Karena ini linknya ke ini, ke kecamatan 1, bukan ke Ciwidey. Caranya kita pergi dulu di sini, pergi ke kecamatan 1, kemudian buka yang Ciwidey. Ini di blok saja, contoh gini, di copy, kemudian pergi ke DPR RI, ini blok lagi, paste. Ini ada tulisan replace saja. Nah, otomatis di sini otomatis ngelink ya, otomatis ngelink. Nanti di sini panjang sekali. Di sini seharusnya jadi 7000 di sini seharusnya.